Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teori basis data 2 mengenai bab 1, review database 1. Pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, ER model, model relasional, structure query language, dan normalisasi. Tujuan belajar: memahami database management system dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Contohnya, basis data universitas berisi informasi mengenai entity, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Yang kedua, relasi. Di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Manajemen sistem basis data atau Database Management System yang disingkat DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. ER model. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, ER model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Contohnya, ini adalah entity dari pegawai atau employees. Relasi dan himpunan. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Berikut adalah contoh relasi antar entity antara employees dan departments. Employees bekerja dalam departments. Dan berikut ini adalah atribut dari masing-masing entity. Himpunan relasi. Himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contohnya, terdapat relasi antara entity itu sendiri, yaitu employees terhadap employees sendiri, atau yang disebut self-relationship. Fitur tambahan untuk ER model, batasan kunci atau key constraints. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departments. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada managers. Contohnya, employees works in departments. Contoh key constraint antar entity adalah sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat macam-macam key constraints, yaitu terdapat relasi one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Selanjutnya, batasan partisipasi atau participation constraints. Partisipasi total, yaitu semua departemen pasti mempunyai manajer. Partisipasi parsial, contohnya tidak semua departemen memiliki manajer. Entity lemah atau weak entity adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan relationship terhadap entitas lain. Selanjutnya, model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, semua barisnya bersifat distinct atau unik. Batasan integritas atau integrity constraints.
Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data, misalnya batasan domain. Selanjutnya, mengenai batasan kunci primer atau primary key constraints. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai primary key adalah unik. Selanjutnya, foreign key. Foreign key merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada primary key pada tabel lain. Structured query language. Structured query language atau biasa disebut SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut. Select, di sini terdapat optional distinct, select list, from list, where qualification. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil dan klausa from yang menentukan cross product tabel. Klausa optional atau where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Selanjutnya, mengenai normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Contohnya, bentuk normal pertama atau 1NF. Tabel 1 sebelum bentuk normal pertama adalah sebagai berikut. Satu mahasiswa memiliki hobi yang lebih dari satu atau terdapat redundan pada hobi. Tabel 2 yang sudah dalam bentuk normal pertama adalah masing-masing mahasiswa dituliskan memiliki satu hobi. Untuk hobi yang berbeda maka ditulis lagi NIP dan nama mahasiswanya. Selanjutnya bentuk normal kedua atau 2NF. Tabel 3 sebelum bentuk normal kedua adalah sebagai berikut. Terdapat NIP sebagai primary key, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai. Tabel 4 yang sudah dalam bentuk normal kedua adalah terdapat NIP, kode mata kuliah sebagai primary key, nilai, dan tabel 5 terdapat NIP sebagai primary key dan nama mahasiswa. Selanjutnya, bentuk normal ketiga atau 3NF. Tabel 6, sebelum bentuk normal ketiga adalah sebagai berikut, terdapat kode proyek, nama mahasiswa, dan alamat kota. Terdapat redundan pada alamat kota. Dan tabel 7 yang sudah dalam bentuk normal ketiga adalah kode proyek, nama mahasiswa, masing-masing kode proyek ditulis sendiri nama mahasiswanya, dan pada tabel 8, satu nama mahasiswa memiliki satu alamat kota. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sekarang kita memasuki sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi berikut ini, yaitu sebuah perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Syarat dari ERD adalah, yang pertama, tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Selanjutnya, tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama, contohnya gitar, synthesizer, dan flat, dan kunci musik contohnya C, B flat, dan E flat. Syarat selanjutnya adalah tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan format contohnya CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Motown mempunyai judul dan pengarang lagu.
Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih dari musisi dan seseorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Dan berikut ini adalah hasil ERD-nya, di mana tabel utama dimiliki oleh musisi. Musisi memiliki SSN dan nama, di mana SSN adalah sebagai primary key. Selanjutnya, musisi memiliki tempat tinggal, di mana banyak musisi dapat menempati satu tempat tinggal, yaitu terdapat atribut alamat dan nomor telepon. Selanjutnya, banyak musisi dapat memainkan banyak instrumen, di mana terdapat atribut kunci musik dan nama instrumen. Selanjutnya, satu musisi memiliki banyak album, dan album terdapat beberapa atribut, yaitu album ID sebagai primary key, format, tanggal rekaman, dan tanggal copyright. Selanjutnya, banyak musisi membawakan banyak lagu. Dalam tabel lagu terdapat atribut lagu ID, judul, dan pengarang. Satu album mempunyai banyak lagu dan satu lagu hanya terdapat pada satu album. Jadi berikut ini adalah hasil ERD untuk soal yang pertama. Selanjutnya, memasuki soal yang nomor 2. Perhatikan skema relasional berikut ini. Terdapat tabel employee di mana terdapat beberapa atribut, yaitu employee ID bernilai integer, in-name bertipe string, age bertipe integer, dan salary bertipe real. Selanjutnya, pada tabel works, employee ID bertipe integer, department ID bertipe integer, visit time bertipe integer. Dan pada tabel department ID bertipe integer, department name bertipe string, budget bertipe real, manager ID bertipe integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen? Maka adalah yang pertama, kita membuat employee tabel atau tabel pegawai, yaitu terdiri dari employee ID, employee name, age, dan salary. Dan berikut ini adalah contoh recordnya. Employee ID yang pertama terdapat John dengan usia 24 dan gajinya $900. Employee ID yang kedua bernama Smith, berusia 23 tahun dengan gaji $790. Selanjutnya, kita membuat tabel departemen. Terdapat departemen ID, departemen name, budget, dan manager ID. Selanjutnya, kita isikan recordnya. Untuk record departemen ID yang pertama, departemen name-nya bernama market dan budgetnya $500. Manager ID 2. Dan record yang kedua yaitu departemen ID 2. Departemen name-nya HRD, budgetnya $250 dan nomor manager ID-nya adalah 1. Selanjutnya kita membuat tabel works. Terdapat employee ID, departemen ID, dan PCT time. Untuk record yang pertama, employee ID bernilai 1, departemen ID 2, dan PCT time 90. Di sini maksudnya untuk pegawai yang memiliki nomor ID yang pertama yaitu John bekerja pada departemen ID yang kedua yaitu dengan departemen name HRD dan PCT time-nya 90.
Sedangkan untuk record kedua pada tabel works ini adalah employee ID-nya 2, yaitu di sini bernama Smith. Smith bekerja pada departemen ID 1, yaitu bekerja pada market, dan visit time-nya 75. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa employee ID dan departemen ID itu adalah sebagai primary key. Employee ID sebagai primary key dari tabel employee, departemen ID sebagai primary key dari departemen tabel. Dan manager ID ini adalah foreign key. Manager ID ini merupakan nilai mengambil dari nilai primary key. Jadi di sini adalah foreign key dari departemen tabel dan menjadi primary key pada tabel employee. Selanjutnya pada tabel pekerjaan atau works tabel, yaitu employee ID adalah foreign key mengambil dari employee ID dari tabel employee, dan departemen ID sebagai foreign key mengambil dari departemen ID sebagai primary key pada tabel departemen. Langkah selanjutnya, misalnya kita ingin menghapus salah satu record dari tabel departemen. Contohnya di sini, jika kita ingin menghapus record yang kedua, yaitu departemen ID-nya 2, departemen name-nya HRD, budgetnya 250, dan manager ID-nya adalah 1, maka kita perlu melihat pada tabel works, di mana di sini terdapat foreign key, yaitu departemen ID 2, dan di sini adalah sebagai primary key. Jadi tabel ini berrelasi dengan tabel works. Jika kita ingin menghapus tabel departemen, maka kita juga menghapus tabel works, menghapus record pada tabel works yang berrelasi dengan departemen tabel seperti berikut. Karena di sini departemen ID dia menggunakan ID yang nomor 2, dan di sini juga kita ingin menghapus departemen ID yang bernilai 2. Maka jika hal ini terjadi, kita menghapus record dari departemen ID yang kedua, maka kita juga harus menghapus record pada works tabel yang pertama ini, sehingga akan menghasilkan seperti berikut jika kita menghapusnya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Di sini kita perlu menuliskan sebuah SQL atau struktur query language, maka kita perlu menggunakan sebuah aplikasi yang ditawarkan untuk dapat mengerjakan database, yaitu kita kerjakan pada MySQL. Selanjutnya mari kita jawab untuk soal yang nomor 3 ini menggunakan database MySQL. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan MySQL, yaitu PHP MyAdmin. Tahap yang pertama adalah di sini kita create new database, kita membuat sebuah database baru. Kita beri nama company, kita klik create. Selanjutnya kita create new table on database company. Kita membuat tabel yang pertama itu adalah employee, dan kita number of fields-nya kita membuat 4 fields. Kita klik go. Dan di sini untuk field yang pertama, kita masukkan employee ID, employee name, age, dan salary. Untuk tipenya, untuk employee ID menggunakan tipe integer, employee name menggunakan string atau di sini kita dapat menggunakan varchar. Untuk age kita atau usia, untuk usia kita menggunakan integer, dan untuk salary kita menggunakan real.
atau kita dapat menggunakan integer. Selanjutnya untuk varchar ini kita perlu memasukkan panjangnya, misalnya untuk namanya kita batasi 100 karakter. Selanjutnya di sini pada tabel employee, yaitu pada employee ID, kita tetapkan sebagai primary key. Dan selanjutnya kita simpan. Nah, di sini adalah hasil dari tabel yang telah kita buat, yaitu terdapat employee ID, employee name, age, dan salary, di mana employee ID ini sebagai primary key. Untuk selanjutnya kita membuat tabel lagi bernama department, dan kita buat fields-nya 4. Untuk tabel department, kita masukkan field-nya yang pertama department ID, selanjutnya department name, budget, dan manager ID. Di sini departemen bernilai integer, di name varchar, budgetnya integer, manager ID-nya kita buat integer juga. Dan pada tabel departemen ini kita tetapkan sebagai departemen ID sebagai primary key. Selanjutnya kita simpan. Setelah berhasil kita simpan, untuk tabel departemen adalah sebagai berikut tampilannya: departemen ID, departemen name, budget, dan manager ID. Selanjutnya kita buat lagi sebuah tabel, yaitu tabel works. Number of field-nya kita buat 3. Untuk field yang pertama, kita masukkan employee ID, department ID, dan PCT time. Untuk employee ID bernilai integer, dan PCT time-nya adalah integer. Untuk tabel works ini tidak terdapat primary key, maka kita klik save. Dan ini adalah hasil dari tabel works yang telah kita buat, yaitu dapat employee ID, department ID, dan PCT time. Untuk selanjutnya kita masukkan record pada tabel employee, yaitu untuk yang pertama kita masukkan employee ID-nya 1, kita masukkan employee name, misalnya John. Untuk usia kita masukkan 23 tahun, dan untuk gajinya kita masukkan $900. Dan untuk yang kedua, kita masukkan employee name-nya Smith, usianya 25 tahun, dan gajinya $800. Kita simpan.
Dan berikut ini adalah hasil record yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita tambahkan juga pada tabel departemen. Kita masukkan untuk departemen ID yang pertama, namanya misalnya departemen IT. Budgetnya kita masukkan 850 dan manager ID-nya misalnya kita masukkan nomor 2. Selanjutnya untuk departemen ID yang kedua, misalnya kita masukkan elektronika. Budgetnya kita masukkan 750 dan manager ID-nya kita masukkan dengan nomor 1. Selanjutnya kita simpan dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari record yang telah kita masukkan dari tabel departemen. Selanjutnya untuk tabel works, kita masukkan employee ID yang 1, departemen ID 2, dan visit time-nya misalnya 75. Dan untuk yang record yang kedua, kita masukkan employee ID 2, departemen ID 1, dan visit time-nya kita masukkan 60. Selanjutnya kita simpan dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari record yang telah kita masukkan. Selanjutnya untuk mengetikkan query, kita ketikkan select department dot dname employee dot iname from employee dan tabel department, di mana employee ID sama dengan department dot manager ID. Hal ini kita ketikkan query seperti berikut adalah untuk membuktikan bahwa setiap departemen pasti memiliki manajer. Maka kita lihat hasilnya. Dan dapat kita lihat hasilnya adalah seperti berikut. Dari departemen name, departemen IT, manajernya adalah Smith, dan departemen elektronika, manajernya adalah John. Sekarang untuk soal yang nomor 4, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Untuk soalnya nomor 4, kita tampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Mari kita coba pada database MySQL. Sehingga kita ketikkan select employee.iname from, kita ambil dari 3 tabel, yaitu from works, dari tabel works, tabel employee, dan tabel department, di mana works dot employee ID sama dengan employee dot employee ID and works dot department ID sama dengan department dot department ID and department diname sama dengan IT.
Dan coba kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari kita menampilkan semua yang bekerja di Departemen IT, yaitu Smith. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di Departemen IT. Jadi mari kita kerjakan untuk soal yang nomor 5 ini. Pertama kita lihat dari sini adalah yang bekerja di Departemen IT itu adalah employee nomor 2, yaitu Smith. Smith berusia 25 tahun. Sedangkan pada soal yang nomor 4 adalah menampilkan semua yang bekerja di Departemen IT dan memiliki usia di atas rata-rata usia yang bekerja di Departemen IT. Dan di sini dapat kita lihat usia Smith adalah 25 tahun dan usia John adalah 23 tahun. Maka usia rata-rata dari karyawan berikut adalah 24. Sehingga jika kita mencari nilai rata-ratanya, yaitu kita ketikkan SQL-nya. Untuk menampilkan semua yang bekerja di Departemen IT dan memiliki usia di atas usia rata-rata karyawan. Maka kita ketikkan select employee.ename from works, department, dan employee, di mana works.employee ID sama dengan employee.employee ID and works.department ID sama dengan department.department ID and department.dname sama dengan IT and employee.age, yaitu usia karyawannya lebih dari. Di sini kita menggunakan subquery, yaitu select average dari age, yaitu kita mencari usia rata-rata dari karyawan, yaitu from employee. Dan kita lihat hasilnya. Berikut ada hasilnya Smith, karena usia Smith adalah 25 tahun, sedangkan usia rata-rata dari karyawan tadi adalah antara 23 dan 25, sehingga usia rata-ratanya adalah 24 tahun. Jadi hasilnya adalah, untuk soal yang nomor 5 adalah Smith. Selanjutnya memasuki soal yang nomor 6. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Maka untuk menjawab yang soal nomor 6, misalnya di sini terdapat kode kuliah A1 2 kali, A2 2 kali, nama kuliah, terdapat kuliah konsep pemrograman, elektroanalog, SKS-nya 3, semesternya semester 1 dan 2, nama dosen terdapat William, Trinity, William, dan Smith, waktunya seperti berikut, dan ruang kuliahnya adalah seperti berikut. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita membuat tabel dengan
berisi kolom seperti berikut: kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Selanjutnya, kita buat sebuah tabel yang berisi kode dosen dan nama dosen. Dan yang terakhir, kita membuat sebuah tabel yaitu terdapat kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang. Jadi, 3 tabel ini adalah hasil normalisasi dari tabel yang pertama. Sekian untuk pertemuan kali ini.